Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi bersama kami kelompok 4 dari kelas 12 3E 13 Prodi Sistem Informasi. Baik, pada kesempatan kali ini kami mendapatkan tugas untuk melakukan instalasi Linux, remastering Linux dan lain sebagainya untuk mata kuliah sistem operasi. Baik, di sini kami menggunakan Ubuntu dan akan menggunakan dual boot. Jadi langkah pertama yang harus dilakukan adalah silakan untuk mendownload Ubuntu-nya, file ISO-nya ya di ubuntu.com/download. Silakan dicari saja. Untuk yang versi terbaru adalah 22.04. Kemudian karena sistemnya adalah dual boot, maka harus menggunakan virtual machine. Bisa di-download di virtualbox.org/wiki/download. Kemudian tinggal disesuaikan dengan sistem operasi yang digunakan. Kalau Windows silakan pilih Windows host. Baik, apabila semuanya sudah selesai di-download, kemudian silakan instalasi virtual machine-nya. Kemudian jika sudah, maka tampilannya akan seperti ini. Yang pertama adalah silakan klik new. Kita akan buat mesinnya terlebih dahulu. Namanya adalah kelompok 4. Kemudian folder untuk penyimpanan file-filenya kita buat di Windows C saja. Kemudian pilih Ubuntu, select folder, kemudian pilih file ISO Ubuntu yang tadi kita download. Kemudian pilih open. Type-nya sudah Linux, versinya Ubuntu 64 bit. Kemudian selanjutnya adalah silakan klik next. Username-nya kita ganti menjadi kelompok 4. Untuk passwordnya kita ganti supaya memudahkan kelompok saja. Ini biarkan seperti ini. Kemudian klik next. Untuk memori silakan disesuaikan. Yang penting adalah tidak melewati area hijau. Gitu ya. Prosesornya 2. Next. Ini create a virtual hard disk now. Biarkan saja. Ininya seperti ini. Kemudian klik next. Klik finish. Oke. Mesin selesai dibuat. 98%. 2%-nya apa? Tunggu sebentar. Oke, baik, ini kita open dulu, tunggu ya, dia mau jalan sendiri. Oke, tunggu beberapa saat, biasanya dia loading, nanti akan langsung start. Nah, ini kita close saja, di off-kan dulu mesinnya. Pergi ke setting, kemudian pilih storage. Untuk storage device-nya yang unattended ini kita ganti ke file Ubuntu ISO yang tadi kita download. Oke, open. Kalau sudah oke, baru setelah itu kita klik start untuk mulai menjalankan mesin. Oke, nanti tampilannya akan seperti ini ya, ditunggu, ini sedang loading. Try or install Ubuntu. Oke, enter. Tunggu saja di sini loading ya. Risikonya menggunakan dual boot adalah sistemnya akan berjalan sedikit lebih lambat. Kenapa? Karena dia harus berbagi dengan yang utama. Jadi ya kalau misalnya mau, berarti silakan saja diupdate memorinya. Kalau misalnya minimal 8 yang tadi ya berarti ditambah 16. Mungkin bisa di-up lagi SSD terutama ya, bisa ditambah. Jangan pakai yang 128, pakailah 1 tera gitu ya. Supaya lebih cepat lagi. Baik, ini splash screen pertama gitu ya. Nanti kita akan merubahnya splash screen-nya. Oke, ditunggu saja. Di sini memang sedikit agak lama ya. Bisa sambil ngopi teman-teman. Baik, nanti ini adalah tampilan pertama setelah tadi running install Ubuntu. Ini belum selesai ya. Oke, baik. Setelah ini silahkan dipilih bahasa Inggris saja, tidak ada bahasa Indonesia ya.
mungkin belum terkenal. Gak apa, pilih English, kemudian klik install Ubuntu. Kita mesti sabar gitu ya, kemudian klik English lagi, kemudian di bawah ini ada continue, klik continue. Kemudian ini normalnya di minimal saja, ini dihilangkan. Kenapa? Supaya installnya cepat. Oke, continue. Kalau pakai minimal berarti nanti ada beberapa yang tidak diinstal gitu ya. Di sini cuma install web browser sama basic yang saja. Oke, di sini agak tunggu sebentar. Oke. Oke, kemudian klik yang ini, erase this and install Ubuntu, install now. Oke, continue. Kemudian kita tunggu. Ini jamnya masih seperti ini teman-teman ya, karena proses instalasinya belum selesai. Jadi lokasi dan waktunya itu belum menyesuaikan. Oke, where are you? Pilih Jakarta, continue. Bogor nggak ada ya. Kemudian di sini namanya kelompok 4. Passwordnya tadi sudah kelompok, sama dengan yang pertama ya. Require my password to login. Pakai password ya paling mau login. Oke, kalau sudah continue. Oke, nah di sini tinggal menunggu saja proses instalasinya sampai dengan selesai. Ini memakan waktu cukup lama, jadi kita tunggu saja, bisa sambil ngopi teman-teman ya. Oke, baik, ini proses instalasinya sudah selesai, jadi kita tinggal restart dulu. Oke, tunggu prosesnya sebentar. Enter. Oke, proses. Loadingnya patah-patah, kenapa? Karena dual boot dan kebagian storage-nya cuma sedikit. Oke, ditunggu. Oke, nah silakan diklik, kemudian masukkan password yang tadi dibuat kelompok. Tiap kali kita masuk, jadi nanti harus masukkan password. Nah, ini waktunya sudah sesuai ya. Oke, nah ini sudah selesai. Baik, kalau mau dihubungkan dengan Google silahkan. Kita koneksikan dulu. Oke. Oke, kita izinkan karena nanti pasti akan butuh. Oke, kalau sudah next, kemudian next. Oke, next, terakhir down. Oke, nah setelah ini proses instalasi sudah selesai dan Linux siap digunakan. Baik, setelah Linux selesai diinstalasi, kita perbesar dulu ukuran layar ke
display, kemudian ini ganti jadi 16:10, apply. Oke, sudah, keep change saya. Oke, kita pergi ke terminal dulu. Oke, mana terminal? Oke, ini kita perbesar sedikit. Langkah pertama yang akan kita lakukan adalah silakan kita update, ketikkan sudo titik apt update, enter, masukkan password. Oke, tunggu dia bekerja. Ini tergantung kecepatan internet teman-teman ya. Jadi kalau misalnya internetnya lambat pakai hotspot handphone ya mungkin akan lama. Ini sudah selesai, kemudian kita upgrade sudo apt get. Oke, terus yes, biarkan dia bekerja. Oke, ini akan menghabiskan banyak kuota kalau teman-teman pakai hotspot handphone. Setiap kali teman-teman berhasil menginstal sesuatu, melakukan sesuatu pekerjaan, silahkan diupdate ya, supaya nanti dia bisa muncul. Semakin lambat koneksi internet, maka ya semakin lambat juga proses upgrade-nya. Ini saja sudah 240 mega ya. Ini kecepatannya ya bisa dilihat lah. Butuh waktu cukup lama. Baik, karena untuk upgrade-nya sudah selesai, yang selanjutnya akan kita lakukan adalah mulai menginstal aplikasi. Karena di sini temanya adalah pendidikan, maka kita akan menginstal LibreOffice ya. Kalau di Windows ya Microsoft Office gitu ya. Caranya adalah ketikkan sudo apt kemudian get install LibreOffice, enter. Oke, tunggu, yes. Oke, tergantung kecepatan internet teman-teman ya. Jadi ya kalau misalnya internet cepat ya, karena ini kan perlu banyak yang di-download. Oke, ditunggu saja prosesnya.
Oke, dia terus proses. Oke, tinggal sedikit lagi. Oke, sudah selesai. Yang tinggal kita lakukan adalah update dulu. Oke, kemudian kalau sudah update, nanti kita bisa lihat. Oke, kita close dulu. Nah, ini sudah ada ya LibreOffice-nya. Tuh, ini yang Excel, ini yang PowerPoint mungkin ya. Ya mirip-mirip lah, kita coba buka dulu. Oke, tampilannya seperti ini ya. Mirip-mirip lah. Baik, kemudian yang selanjutnya adalah kita akan menginstal Chromium. Fungsinya untuk apa? Untuk search, meskipun sebetulnya di sini juga sudah ada ya Mozilla Firefox, tapi tidak apa-apa. Sama seperti tadi, sudo apt-get install. Ini bedanya, perintahnya adalah Chromium install Chromium browser. Tunggu. Oke, baik, ini sudah selesai. Kemudian seperti biasa kita update dulu. Oke, kalau sudah kita clear, kita lihat di sini ya. Nah, ini sudah muncul ya Chromium. Oke, baik, selanjutnya adalah kita akan menginstal Google Kamus. Ya, perintahnya sudo apt-get install install gkamus kamus. Yes. Oke, tunggu prosesnya. Oke, sudah, sudo apt update. Oke, tunggu. Oke, clear. Kita lihat apakah dia ada. Oke, Google Kamus. Nah, ada ya. Biasanya kan kalau belajar bahasa Inggris mungkin kan perlu ya. Kamus 12 3E 13 OF 2022. Oke ya. LibreOffice sudah selesai, Chromium juga sudah selesai, kemudian ditambah juga dengan Gkamus. Ini sudah selesai diinstal. Kemudian selanjutnya adalah kita akan mulai mengganti wallpaper. Oke, kita ke file. Karena tadi disimpannya di drive ya. Drive saya. Kita lihat mana nih. Nah, ini wallpaper, klik kanan, set as wallpaper. Oke. Oh, ini ya.
12 3 13 AWF 2002 tidak terlihat. Berarti kita kecilkan supaya terlihat displaynya, kita kecilkan sedikit. Berapa ya? Coba. Oh, makin tidak terlihat. Ini aja lah. Masih juga belum terlihat. Oke, ini sudah terlihat ya. 12 3 13 AWF 2020. Oke. Baik, selanjutnya kita akan mengganti splash screen. Perintahnya adalah silahkan apt kemudian search play mode theme. Oke, tunggu. Kemudian yang selanjutnya adalah kita install apt get install, kemudian play mode, apa yang mau diinstal, theme, kemudian Ubuntu Studio. Hati-hati. Oke, kemudian selanjutnya adalah kita update sudo update alternatif. Ini kita lebarkan sedikit dulu ya. Config default play mode, enter. Oke, ini kita pilih yang auto mode, berarti 0, masukkan 0. Oke, clear. Untuk melihat perubahannya kita lihat ya, power off, kemudian restart. Oke, klik restart. Tunggu proses. Nah, ini jadi biru ya, tadi warnanya oranye, sekarang biru. Oke, tunggu loading. Oh, warnanya biru kan, Ubuntu Studio. Ini temanya play mode. Untuk mengganti splash screen hanya itu saja. Ya, ini sih terserah ya mau diganti ataupun tidak, tapi karena ini tugas dapat nilai jadi harus diganti. Oke, sudah selesai. Tema ini wallpapernya tema pendidikan ya. Decoration is the key to unlock the golden door of freedom. Diartikan sendiri saja. Oke.